mata tuh seperti menghitam gitu jadi menghitam terus iya, kayak dingin gemetar lah gitu kan. Iya. Itu sebenarnya dari dalam diri kita. Iya, tapi waktu kita laksanakan tak biasa aja gitu. Iya. Kan? Oke guys, welcome to my channel. Jadi kali ini gue udah bersama dengan salah satu Kokohya Wakil 1 dan It Blogger, one and only Ko Jackson. Iya. Jadi kali ini gue ada menyediakan beberapa pertanyaan untuk Koko jawab, ya ini terkait dengan diri Koko sendiri, akan motivasi Koko hingga bisa sampai saat ini dari mungkin dari dulu jadi MC sampai sekarang bisa menjadi It Blogger. Jadi ini dia pertanyaannya. Jadi kan Koko kemarin ada ikut berpartisipasi menjadi Koko Riau. Iya. Jadi Koko Cici Riau. Yes. Jadi apa motivasi Koko untuk menjadi salah satu itu? Motivasi ya awalnya untuk mutusin ikut sama pemilihan Koko Cici Riau. Motivasi pertama kali itu mikir kayak di Pekanbaru aku rasa event yang bertemakan Tionghoa atau Chinese itu minim banget sedikit. Nah, salah satunya Koko Cici Riau ini. Dan pada saat itu juga lagi nggak terlalu sibuk dan ada ketemu waktunya pas lagi pemilihan. Jadi I decide untuk join ikut pemilihannya. Oke. Nah, apa yang tertariknya kayak di sini? Apa yang memotivasi untuk ikut gitu? Yang pertama sih pengen lebih kenal lagi sama budaya Tionghoa yang sebenarnya gimana, kan diajarkan di dalam juga. Ada pas pemilihannya dikasih tahu sejarahnya segala macam. Terus apa yang kita harus lakukan kalau misalkan kita terpilih jadi Koko ataupun Cici Riau gitu. Mempromosikan pariwisata. Habis itu sebagai duta sosial juga bergabung dalam berbagai kegiatan sosial yang diadakan PSMTI biasanya gitu sih. Ini berarti termasuk pengabdian ya gitu? Bukan pengabdian sih. Ya? Kayaknya bukan pengabdian full, kita kayak membantu menyukseskan gitu, meramaikan juga, ikut terlibat di dalam PSMTI gitu. Karena Koko Cici Riau ini dia di bawah naungan PSMTI. Jadi kita juga mensupport apa yang dilakukan oleh PSMTI gitu pastinya. Pertanyaan kedua, jadi kan dalam sosmed ini kan Koko sebagai food blogger. Yes. Ya itu kan kita mengandalkan cara public speaking kita atau cara berbicara kita. Koko waktu kecil tuh memang ada hobi di bidang itu atau Koko ikuti public speaking atau gimana? Oh berarti ini bertanya tentang cara ngomong gitu, berbicara di sosial media gitu ya. Habis kan kalau misalnya cara bicara kita seperti enak itu kan orang dengar enak juga gitu. Kalau untuk public speaking sih aku memang suka sih. Memang suka untuk ngobrol, berbicara, berkomunikasi lah gitu. Dan aku juga pernah ikut ada workshop yang diadakan sama Ko Randi. Kalau my teacher ada melihat Ko Randi Tunggeleng. Dia kan ada buat workshop public speaking made easy. Aku juga pernah ikut terlibat di dalam workshop itu. Alumni gitu Bang. Misalnya waktu kecil pernah enggak itu? Misalnya kan kayak dulu orang tua atau online lah gitu. Seperti bilang kita skyward, nanti waktu masa depan kita jadi MC atau bla bla bla. Nggak Koko gimana? Kalau kecil ya, kecil, kayaknya aku rasa dibilang cerewet ya lumayan, ya suka lah ngomong gitu. Orangnya bisa dibilang heboh mungkin, heboh gitu. Berarti benar lah istilah tuh ya. Oke. Lanjut kalau yang ketiga, jadi kan Koko ini dulu seorang MC. Kan kita kan MC kan MC hura-hura bisa dibilang MC hura-hura. Jadi Koko kan sekarang menjadi food blogger. Iya. Apa tertarik dengan dunia seperti kita seperti promosi gitu suatu makanan atau kita menjadi seorang food blogger gitu. Apa yang menarik? Apa yang membuat saya tertarik untuk menjadi food blogger? Sehingga pindah dari MC menjadi seorang food blogger. Sebenarnya kalau MC itu ya sekedar hobi sih pas aku masih SMA. Jadi kan join sama anak-anak Permadis, kenal sama orang-orang Permadis, diajak gitu join di acara mereka. Ya setelah kan sekarang COVID dan udah lulus SMA, nggak ada event lagi ya. At one day aku mikir untuk kayak gimana kalau aku create satu konten gitu di Instagram gitu kan. Dan terjadilah aku mikir untuk create food sama minuman gitu. Kadang dan ya
MC sama food blogger itu kayak masih satu bidang yang sama, masih mengandalkan kita punya public speaking. iya public speaking, kita masih ngomong gitu loh. Apa motif apa yang membuat Koko termotivasi dari siapa gitu? Termotivasi dari siapa? Termotivasi dari siapa sih? Nggak ada ya, mungkin karena iseng lah ya awal-awal itu. Iya awal-awal sih iseng aja, tiba-tiba kayak pas itu video pertama aku liput bakpao pas itu. Ngeliput bakpao di Jalan Riau. Tiba-tiba aja kemuncul pikiran gitu kan untuk gimana sih aku coba videoin AI-nya jualan bakpao gitu kan, sekaligus untuk aku iseng-iseng upload lah gitu. Dari sana pertama kali, and then keterusan next aku jajan apa ya aku liput gitu loh. Sampai sekarang gitu. Berarti awal-awal tuh setia ada deg-degan nggak gitu? Atau langsung lancar semua gitu pertama kali buat gitu? Kalau ngomong deg-degan ya, pasti ada. Mau kita jadi MC, mau kita buat create satu konten di sosial media untuk kita upload, pasti ada rasa kayak deg-degan awal-awalnya. Tapi kalau misalkan kita nggak overthinking dan kita udah mikir itu matang-matang, rasa deg-degan itu semakin kita lakukan semakin kayak biasa aja gitu. Awal pasti ada. Bahkan mungkin pernah Wira kan, kita dulu pas bagi some people kadang sebelum ngomong aja maju ke depannya udah gemetar duluan, terus keringat dingin kayak mau mati gitu, pingsan gitu kan. Pernah. Aku juga pernah awalnya. Padahal bukan pingsan lagi, seperti kayak mana ya, mau mata tuh seperti menghitam gitu jadi. Menghitam terus kayak keringat dingin gemetar lah gitu kan. Iya. Itu sebenarnya dari dalam diri kita sih. Iya, tapi waktu kita laksanakan seperti biasa aja gitu. Iya. Kan? Kita yang berpikir itu kayak people react itu bakal berlebihan kan. Tapi mereka sebenarnya biasa aja, cuman kita yang berpikir kayak terlalu lebih. aduh gimana ya, overthinking lah bisa dibilang gitu. Oke. Nanti sering berjalannya waktu kalau kita lakukan terus terbiasa gitu. Bahkan sampai hari ini sih deg-degan masih ada, cuman ya nggak seperti dulu lagi, nggak separah dulu lah. Oke. Koko kan selama jalannya ini pernah nggak ada seperti masalah gitu. Misalnya kan kayak kita buat vlog gitu. Atau Koko izin duluan ya? Izin misalnya saya rekam CC atau Liput. Ada yang beberapa yang aku langsung shoot kayak pedagang jajan-jajanan pinggiran biasa. Ada juga yang izin juga. Jadi aku sebelum videoin bilang, "Bang, numpang video ya." Oke, silakan. Oke. Dan mostly mereka baik-baik kok. Baik lah ya. Iya. Tapi nggak ada, semua lancar sampai sekarang lah ya. Kalau yang nggak lancar ya, yang nggak lancar, contohnya gimana? pas lagi mau ngeliput makanan gitu ya. Ya. Ngeliput makanan. Kalau nggak salah ada, tapi aku lupa yang mana satu. Jadi pas aku mau videokan, dan itu aku bayar kan, nggak minta gratis loh, aku bayar, izin liput, dan CC-nya kayak ya dia CC dan dia gak keberatan gitu, mau upload mau untuk apa ya katanya, mungkin dia merasa terancam gitu kan. Ya untuk upload ke Instagram sih videoin. Nah dia bilang gak bisa. Kenapa? Aku bilang kan, malah aku mau beli juga sekaligus aku videoin. Dia bilang nanti kan di videoin cara pembuatannya, nanti takut rahasianya bongkar. Dan aku hargai juga ya, nggak aku videokan pas dia proses pembuatannya, jadi pas hasilnya aja aku foto. Oke. Itu kan bisnis orang gitu kan, nggak bisa masuk privasi lah gitu ya. It's okay lah. Satu sih case kayak gitu. Koko pernah nggak setiasa bosan gitu? Ini seperti dampingan Koko nih, rekam lagi, edit lagi gitu. Kan kadang kalau kita misalnya kerjain hal yang sama kan bosan, jenuh gitu. Pernah nggak kau rasakan gitu? Jenuh pernah. Nggak cuman pas kita buat konten gitu sih. Contohnya kayak olahraga juga bisa jenuh. Kalau kita awal-awal olahraga terus akhirnya ya selesai gitu, nggak pergi lagi gitu. Sama sih pernah juga. Cuman ya nanti mood jenuh itu, misalnya kita satu harian lagi nggak mood nih, ya udah, it's okay satu harian. Nanti besoknya lagi ngapain tiba-tiba termotivasi lagi buat konten lagi, buat create something lagi untuk di sosial media. Oke. Ada fase-fasenya kalau menurut aku sih. Bertahap lah gitu ya. Kalau lu gimana? Ya kalau video Selama saya gitu. konten gitu sama. Iya, kalau video
kayak mana bilang ya, kok seperti mungkin ya pikiran kita terlalu over gitu. Iya. Kadang kan buat video ini, kadang kalau misalnya orang ini bilang video itu mudah, itu enggak juga gitu. Kita butuh waktu untuk istirahat juga. Kalau misalnya nih job video itu nggak bisa kami full, seperti nggak bisa full kami kerjakan gitu. Kami fokus untuk satu misalnya udah selesai, kami mau istirahat dulu gitu. Misalnya selama 1 bulan bisa, 1 minggu bisa, tergantung mood. Jadi itulah kendala kalau misalnya jalani konten ini gitu. Iya, apalagi lu kayaknya intensif lagi. Kan memang bagian full edit. Iya, kadang kan kalau misalnya edit nih capek mental, capek fisik. Iya, juga capek gitu. mental, Jadi capek kena. fisik, yes. Oke. Jadi ya kalau misalnya dibilang video buat konten video tuh enak seperti buat YouTube nih lah. Kadang kan kalau misalnya kita buat YouTube nih bukan demi duit memang iya, cuma ini pilihan ketiga. Tujuan ketiga itu maksudnya. Kan kalau misalnya tujuan pertama satu untuk menambah skill. Kan semakin kita suka dengan ini kan skill kita tidak akan hilang juga gitu kan. Yang kedua nih tentang hobi gitu. Jadi kalau misalnya buat video untuk YouTube kan kadang orang ini pikir untuk uang untuk apa kan, tapi tujuan utamanya bukan itu. Untuk senang buat video ya udah upload aja gitu kan. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat ini agak sensitif sih. Jadi ini kan ini masih di dalam food blogger gitu. Ini kan ya sedikit sensitif. Kan kadang orang ini kalau misalnya lihat seperti seorang food blogger seperti promosi itu kan kita keluarkan duit kan. Iya. Apa untungnya gitu? Seperti promosi untungnya menjadi food blogger. Iya. Food blogger itu menurut aku ya it's not all about money sih. Jadi kita create satu video produk makanan, and then pasti dapat money enggak. Aku sekarang ngelakuinnya pure kayak hobi sih. Hobi. Ya, bukan atas motivasi untuk dapat duit enggak. Ibaratkan untuk ngisi waktu luang lah gitu. Betul. Waktu isi kosong lah ya, hidup ini tidak terlalu hampa gitu. Iya, enggak terlalu hampa. Soalnya kan pagi sampai sore kerja, guys. And then ya, juga. Yes, malam kadang olahraga ya masih ada sela-sela waktu kosong ya why not kita lebih produktif lagi kan ya. Aku memilih untuk liput makanan minuman gitu. Betul. Kok ini memang dasarnya suka makan atau gimana? Dasarnya kalau food blogger nggak suka makan kayaknya nggak mungkin ya. Memang suka makan jajan apalagi. Terus kadang banyak kondisi seperti kayak gini loh. Aku merasa kayak wah aku punya poin lebih di sini nih kan. Pada saat sering pergi makan sama teman-teman atau sama keluarga gitu kan, family. Jadi mungkin teman-teman juga pernah ngerasain sih. Kita makan menurut kita enak, mostly enak, tapi bagi teman-teman kita itu nggak enak gitu. Aja. Bagi gua fine aja kok. Hampir semua genre makanan bisa kulahap gitu loh. Nggak pemilih lah gitu. Atau kok kan misalnya promosi suatu makanan itu setiap ada listnya gitu, atau semua misalnya nih list itu maksudnya seperti kayak mana bagian-bagian gitu. Misalnya pertama gue mau bahas tentang makanan, kedua tentang kategorinya gitu-gitulah. Setiap ada gak susunannya gitu, atau semuanya tuh jalan Keep going gitu aja. Keep going gitu. Kalau aku sih gak ada susunan yang terlalu intensif gimana hari ini harus ini harus ini. Tergantung sama apa yang aku pergi aja. Aku pergi kemana, mau makan apa ya. Aku pikir itu istimewa ya aku liput. Belum seintensif itu sih. Mungkin itu kalau untuk food blogger yang udah gede gitu kan ada jadwal-jadwalnya hari ini. Kalau aku belum sih. Itu kok uploadnya memang setiap hari atau gimana? Upload nggak setiap hari sih, karena aku kan main di ranah Instagram ya. YouTube belum, cuma Instagram. Kalau TikTok itu kan lain bukan makanya cuma lawak-lawak aja. Instagram nggak ada jadwal khusus setiap hari sih. Kadang bisa 2 hari sekali, 1 hari 2 kali bisa jadi. Kalau lagi mood aja. Remote juga kan. Misalnya lagi menumpuk nih makanan yang belum upload ya, kadang sehari bisa 2 kali gitu. Disesuaikan sih. Oke. Kalau boleh tahu untuk menjadi seorang food blogger tuh membutuhkan fasilitas apa aja? Apa yang dipersiapkan gitu? Membutuhkan fasilitas apa? Atau apa yang dipersiapkan seperti mental atau gimana gitu fisik? Menurut aku yang paling penting number 1, number 1, iya betul mental.
Why mental? di depan orang. Karena ya itu kita kan ibaratkan lain dari yang lain gitu kan. Orang yang makan aja, lu ngapain foto, ngapain videoin gitu Ya kan. alay gitu. Ya alay kali, lebay kali sih, ampun kata orang gitu kan. Tapi ya kalau bisa kita ada pemikiran kayak gitu, tapi bisa juga kita mikir dari posisi positifnya. Ini bisa jadi diary food aku loh gitu loh. Yang pertama mental, karena butuh mental yang lebih untuk angkat kamera di depan orang yang lagi nggak angkat kamera gitu. Dan ngomong juga kan, kita sambil angkat kamera sambil ngomong, ya mental sih keberanian. Kadang kan ini termasuk semua bisa jadi food blogger, tapi mereka nggak sadar kayak gitu. Seperti misalnya mereka di sebuah restoran nih, mereka pesan makanan, mereka buat story, itu kan termasuk food blogger juga kan. Yes. Cuma mereka nggak sadar kayak gitu. Mereka Yes. cuma upload foto udah selesai. Dan yang ketujuh dia tentang gimana caranya Koko lancar dalam bicara. Lancar dalam berbicara. I don't think that I'm ngomong lancar sih. Nggak terlalu, bukan yang perfect gitu ya. Kalau tips dari aku biar kita lancar berbicara. Kalau yang aku lakukan sendiri nih ya, mungkin teman-teman bisa mikir agak gila, nggak waras gitu. Tapi sering aku kayak lagi sendiri gitu kan di kamar atau pas lagi di kamar mandi gitu kan. Refleks ngomong sendiri. Pernah nggak sih? Gimana? Kita tiba-tiba lagi ngapain gitu kan. Refleks untuk ngomong sendiri. Contohnya gimana? Kadang lagi di motor, kadang kita lagi mandi, atau kita lagi kerja kan, terus dalam hati gitu. Bicara dalam hati. Ya, dalam hati. Langsung itu. Bisa dalam hati, bisa ngomong langsung. Biasa ngomong langsung kalau lagi sendiri sih. Memang topik yang dibicarakannya apa gitu? Random. Oh, random. Misalnya contoh nih. Lagi di kamar kan nggak ada orang tuh, lagi main TikTok. 5 video TikTok, terus ada tengok kita nampak satu video lucu. Ya bisa aja tiba-tiba aku pause, terus aku mikirin komedi lainnya, terus aku speak up sendiri gitu loh. Kayak ibaratkan ya ada orang dengar padahal nggak ada gitu. Habis itu Koko kembangin buat sendiri gitu. Aku pernah lihat Koko buat story dia tentang gimana ya? Koko aja tapi dia buat sudut pandang. Misalnya nih, pertama Koko jadi cewek, kedua Koko jadi cowok lagi. Tapi setiap kiri kanan gitu, kiri cowok kanan cowok cewek itu. Gimana Gimana caranya? How gitu ya? Itu kalau itu kan mainkan peran berarti kan? Iya, bisa mainkan. Iya, kita harus mikir dari sisi ceweknya kayak mana. Oh, dari sisi cowoknya nanti ngomongnya gimana? Refleksi itu. Itu kan kayak mana cara Koko buat deh kayaknya? Cara buat kayak alur ceritanya. Alur ceritanya tiba-tiba kepikiran. Aku yakin tak susah itu. Mudah. Nggak mudah ya. Tiba-tiba aja, beneran nggak bohong. Tiba-tiba. Kayak Pak Ilham dapat ilham. Tiba-tiba muncul aja. Makanya kadang ide itu muncul di saat yang tidak tepat. Kadang kita lagi kerja, muncul ide. Ini lucu, ini pasti lucu, sumpah lucu kali pasti. Cuman nggak mendukung, kita lagi nggak suasana enak. Iya. Support. Makanya kadang aku kalau lagi ada ide, aku juga sering langsung di handphone. Aku tulis idenya, ya nanti simpan. Pas pulang di rumah baru aku baca lagi. Oh iya tadi mau buat ini, jadi aku buat gitu. Maksudnya Koko ini termasuk komitmen lah ya. Iya, soalnya aku nggak tahu ya, teman-teman mungkin ada yang pernah ngerasain juga kayak kalau ada something yang menurut aku funny, kalau nggak diekspresikan itu kayak aduh sayang kali gitu loh. Ibaratnya kayak mau berbagi hiburan gitu loh. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak ya. Apa pesan Koko untuk mereka yang mungkin mulai untuk menjadi seorang food blogger gitu. Tapi mereka tidak ada skill di bidang public speaking atau skill untuk membahas buat menarik gitu. Apa pesan Koko? Pesan untuk teman-teman yang tertarik juga untuk jadi make food and beverage content gitu ya, konten makanan sama minuman. Sebenarnya model-model dari food blogger ini banyak sih, nggak mesti ngomong terus di setiap kontennya. Ada yang cuma upload video sama tulisan teks, itu kan teman-teman juga bisa, audiens juga bisa paham kan. Ada juga yang cuma upload foto gitu, banyak sih bentuknya, tergantung sama kamu prefernya kemana gitu loh. Kalau aku prefernya kayaknya kayak gini aja deh, kayaknya belum mampu untuk ngomong langsung nih, ya udah mulai dari upload foto aja atau video yang nggak ada suaranya aja gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kamu udah nyaman,
bisa jadi ada muncul untuk bergerak lebih naik lagi. Kayak aku dulu kan nggak terlalu ekspresif ya untuk deskripsikan makanan minuman. Terus kedepannya makin kesini kayak coba deh ini lagi gitu. Terpancing gitu. Oke, mungkin begitu saja untuk kali ini ya. Semoga kalian membantu atau memotivasi untuk menjadi mungkin seorang MC atau sebagai seorang seorang know something to orang yang something itu. Mungkin ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, asalkan kalian misalnya ada niat atau komitmen tuh semua itu pasti bisa atau mungkin bisa terjadi. Jadi ya mungkin buat kalian kepo-kepo sama Ko Jackson, boleh di follow IG-nya. My Instagram Yes. Jeffson_18. Oke. Jadi begitu saja. Jadi saya Wiha, Ko Jackson, Stay cool. Oke, terima kasih Ko.